Riana, jangan menghindarku. Aku hanya ingin tahu mengapa kamu sudah tidak tinggal di rumah itu. Ucap Bagas penasaran. Kenapa kamu tahu jika aku sudah pindah? Aku ke rumahmu, Riana, dan tetanggamu bilang kamu sudah pindah. Aku juga menanyakan kamu pindah kemana, namun para tetanggamu tak ada yang tahu. Papaku mencarimu karena khawatir kamu tak masuk kerja lagi. Papa khawatir dengan keadaan ibumu yang sedang kamu rawat. Terima kasih banyak atas perhatian kepeduliannya. Pak Asmir adalah orang yang sangat baik. Aku tak pantas pergi begitu saja tanpa pamit. Ini karena belum sempat aku ingin menjelaskan. Tuti berlari menghampiri Bagas sambil berteriak memanggil nama Bagas. Ternyata kamu di sini, Gas. Ayo, acara tiup lilinnya sudah dimulai. Ajak Tuti sambil menarik tangan Bagas. Wajah Bagas terlihat sangat terpaksa dan kesal ketika diajak oleh Tuti. Entah apa hubungan di antara mereka berdua, aku tak tahu dan aku tak mau tahu. Suara gemuruh tepuk tangan terdengar sangat meriah. Kulihat adikku Fadil duduk di reremputan sambil mengusap keringat di keningnya. Dek, istirahatlah. Besok kamu akan berangkat kerja. Biar Mbak saja yang menyelesaikan tugas ini. Mbak, coba lihat tumpukan pink itu. Tidak mungkin Mbak menyelesaikannya sendirian. Lagi pula kenapa kita harus disuruh buat seperti ini sih? Apa anak kita numpang tinggal dan makan di sini, Mbak? Andai bukan karena ibu, Fadil sudah memberi pelajaran pada Bang Farid dan keluarganya yang sombong itu. Terdengar suara Fiona bernyanyi yang diiringi oleh musik band dan diikuti oleh teman-teman sebayanya. Lagu yang dibawakan Fiona adalah lagu Burung Kakak Tua. Usai Fiona bernyanyi, setelah itu Reza memegang mic dan berbicara. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, adik-adikku semuanya. Perkenalkan, nama saya Reza, abangnya Fiona. Apakah abangnya Fiona ini tampan? Ucap Reza membuat para tamu undangan terkekeh dengan kelucuan dan kepolosannya. Memang tampan sekali ya si Sally ya. Ucap salah satu ibu-ibu tamu undangan kepada teman yang duduk di sampingnya. Oh, cerdas lagi. Timbal ibu yang lainnya. Pasti kedua orang tua mereka orang yang luar biasa ya. Ucap ibu yang menggunakan blazer hitam. Memang keluarga ini keluarga yang sangat baik. Selalu menyumbang ke panti jompo dan orang miskin. Timpal ibu berjilbab merah. Aku hanya menyimak obrolan mereka. Ternyata abangku orang yang dermawan dengan orang lain. Namun kepada ibunya sendiri perhitungan dan durhaka. Aku kembali melihat Reza berbicara di atas panggung. Buat adikku satu-satunya, selamat. Selamat bertambah umurnya. Jangan bawel lagi. Jangan suka nangis. Dan satu lagi, tidak boleh ngomong lagi. Ucap Reza dengan mimiknya yang lucu. Jangankan tamu undangan, aku dan Fadil pun ikut tertawa melihat aksi Reza keponakanku.
Berhubung adikku yang cantik ini belum jelas berbicara, maka Reza yang akan mewakilinya. Terima kasih untuk Mami dan Papi yang selalu membahagiakan kami. Untuk Nenek Nuri dan kakekku, serta... Ucapan Reza terhenti. Matanya mencari keberadaan ibu yang tak ikut hadir berdiri bersama keluarga lainnya. Dan nenekku Dicah yang Reza sangat sayangi. Maaf, Nenek Dijahku tidak mampu berdiri hadir di sini karena beliau sudah uzur. Dan untuk Om Fadil serta Tante Koryana yang ada di sana. Ucap Reza menunjuk ke arahku dan Fadil. Kami sengaja menunduk karena malu. Baju kami yang seperti babu rasanya tak pantas untuk berdiri berdampingan bersama mereka. Apalagi Bang Farid sebelumnya sudah memperingatkan aku dan Fadil agar jangan menampakkan diri. Karena pakaian yang kami gunakan tak senada dengan acara pesta ulang tahunnya Fiona. Dan kami berdua tak ingin mempermalukan abang kami. Tante Riana, Om Fadil, ayo mari. Ajak Reza memanggilku dari atas panggung. Semua mata tertuju pada kami. Para tamu undangan merasa kerusuk membicarakan aku dan Fadil. Ayolah Tante, Om. Acara ini tak akan meriah dan lengkap jika Om dan Tante tidak kesini. Paksa Reza. Aku dan Fadil pun akhirnya naik ke atas panggung demi keponakan kami Reza. Nampak wajah Mbak Serli merah padam dan menutupinya dengan senyuman palsu. Ini Om dan Tante saya, cantik dan tampan bukan? Ucap Reza lagi. Ayo Fiona, berikan kue itu ke mulutnya Tante Riana dan Om Fadil. Ucap Reza. Fiona pun menurut dan memberikan kue itu pada mulut kami. Hening, namun terdengar satu pertentangan dari Bagas dan berlanjut semua para tamu yang juga ikut bertepuk tangan. Om, nyanyi dong. Ucap Fiona. Om tidak bisa bernyanyi. Suara Om jelek. Tolak Fadil halus. Fiona dan Reza terus saja memaksa Fadil dan memberikan mic itu pada adikku. Dengan terpaksa Fadil pun mengambil gitar di tangan sang gitaris band yang disewa oleh Mbak Serli. Fadil pun menyanyikan lagu Iwan Fals yang berjudul Ibu. Petikan gitar pun dimulai. Para tamu undangan terdiam mendengar Fadil bernyanyi dengan sangat merdu. Ribuan pulau jarak yang kau tempuh, lewati rintang demi aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah seperti udara. Kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Fadil berhenti memetikkan gitarnya dan menangis pilu. Fadil tak lagi mampu mengangkat suaranya untuk bernyanyi. Aku memeluk adikku dan membawanya turun dari atas panggung.
Suara tepukan tangan terdengar riuh sekali untuk adikku. Sedikit dari mereka yang mengusap air matanya karena terbawa perasaan oleh lagu yang dinyanyikan Fadil. Acara pun ditutup karena jam sudah menunjukkan di angka 9.20 malam. Berhubung di sini adalah acara anak kecil, akhirnya pesta pun usai. Para tamu telah pulang. Aku dan Fadil sibuk mengambil sisi piring kotor dan sampah para tamu. Namun ada satu tamu yang masih memperhatikanku dari kejauhan sana. Dialah Bagas. Bagas, aku kira kamu sudah pulang. Bagaimana kalau kita duduk dulu sambil ngobrol? Tawar Tuti. Maaf Tut, lain kali saja. Seperti aku harus pulang. Tolak Bagas dan langsung melajukan mobilnya. Wajah Tuti terlihat sangat kesal dan kecewa. Tuti pun kembali masuk ke dalam rumah dan berteriak memanggil Bi Ina. Bibi! Suara Tuti melengking tinggi bak suara tokek kejepit. Rupanya ia terpeleset saat aku masuk ke dalam rumah. Sepatu hak tingginya patah sebelah kiri. Tuti meringis kesakitan, kemungkinan kakinya keselip. Tuan, Nyonya, sepertinya kaki Non Tuti harus diurut sebelum kakinya tambah bengkak. Usul Bi Ina. Aku mau ke dokter saja, Mbak. Pita Tuti manja pada Mbak Serling. Dek Tuti, benar kata Mbak Ina. Kakimu itu keseleo dan hanya butuh urut. Ucap Bang Farid membenarkan kata Bi Ina. Kalau begitu cepat panggil tukang urut. Perintah Tuti seperti biasa tak pernah meminta tolong. Bi Ina pun bergegas keluar memanggil tukang urut. Entah dari mana tukang urut dicari oleh Bi Ina. Wajah tukang urut itu terlihat cengesan dan sesekali bersin-bersin. Sepertinya tukang urut itu sedang flu. Hacim! Tukang urut bersin dengan suara yang keras. Kumisnya yang hitam lebat terkena percikan dari ingusnya, membuat kumisnya kini bak bunga sepatu. Wajah Tuti terlihat sangat jijik ketika melihat sang tukang urut. Aku dan Fadil yang menyaksikan itu ingin saling tertawa, namun kami berusaha sebisa mungkin menahan tawa kami. Mana kaki yang keseleo? Tanya tukang urut dengan wajah yang cengar-cengir. Tuti pun mengelurkan kaki yang sakit sambil meringis. Ini kaki apa bapau sih? Ucap tukang urut melihat kaki putih Tuti yang bengkak. Tahan ya, sakitnya sebentar saja. Ucap sang dukun memulai mengurut kaki Tuti. Sakit. Ucap Tuti meringis. Air mata Tuti pun keluar akibat menahan rasa sakit. Suara nafas Tuti menahan rasa sakit. Tak sadar Tuti pun menendang sang tukang urut hingga terjengkal ke lantai. Kurang asem.
Nona ini mau sembuh apa tidak sih? Kalau mau sembuh saya lanjutkan, kalau tidak saya pulang nih. Ucap tukang urut kesal. Akhirnya Tuti mengalah juga dan mau diurut lagi. Dan tak lama kaki Tuti pun normal kembali, namun masih terlihat bengkak. Kini kaki Tuti bisa berjalan dengan mudah. Sini saya taruh obat. Ucap tukang urut sambil mengunyah obat herbal. Entah apa bahannya. Setelah dirasa sudah lumat, akhirnya obat itu disembur ke kaki Tuti dengan mulutnya. Tukang dukun menyembur obat yang baru saja kunyahnya. Setelah itu dukun itu pun pamit. Belum 2 langkah pulang, dukun itu kembali lagi. Rupanya dukun itu menuntut uang amplopnya isikan dengan uang 10 ribuan. Ini rumah seperti gedong. Masa kasih saya jasa hanya segini? Ini buat beli sempak aja saja gak cukup ini. Gerutu tukang urut. Mbak Shirley pun memberi uang kepada tukang urut itu sebesar 50 ribuan. Tukang urut pun pamit dan pulang dengan wajah yang sumringah. Sebelum aku bekerja pada majikan keduaku, aku pernah bekerja di Alkosi. Rumah majikan pertamaku terletak berhubungan ke rumah yang jauh dari penduduk. Majikan perempuanku sangat jahat. Dari awal bekerja aku jarang diberi makan dan pekerjakanku semaunya. Ada 3 orang pembantu di rumah majikanku yang bernama Mary dan Rada. Keduanya berasal dari India. Karena berlainan keyakinan, kamar kami dipisahkan oleh majikan. Anak majikanku ada 4 orang yang semuanya laki-laki yang masih bujang. Anak yang pertama dari majikanku sangat jahat seperti ibunya. Kadang sering ingin melecehkanku, namun aku selalu berani melawan. Hingga anak majikanku tak pernah lagi berani menggangguku. Sementara pembantunya yang lain dari India, si Mary, bahkan sampai hamil karena lecehkan oleh anak majikanku dan sudah 10 tahun tak digaji. Beruntung aku digaji walaupun hanya 3 bulan sekali. Pertama kali aku sampai di rumah majikan, aku tak diizinkan untuk bekerja dan disuruh beristirahat. Lalu hari keduanya aku mulai menyapu di ruangan yang view-nya dekat dengan pohon kurma. Tanpa sengaja aku melihat majikan perempuanku memukul kepala Rada dengan keras. Aku berlari dan melihat keadaan Rada. Namun sayang, nyawa Rada sudah tiada. Majikan jahatku itu langsung mengubur Rada di bawah pohon kurma dengan menyuruh tukang kebunnya untuk menggali kuburan. Aku diancam oleh madam untuk tetap tutup mulut. Selama 7 tahun itu aku sangat menderita. Jika ada pertemuan atau acara besar di rumah majikanku, aku tidak diperbolehkan banyak bicara pada tamunya atau ke sesama pembantu. Takutnya aku akan membongkar rahasia busuknya. Riana, ta'ali. Kemarilah, panggil majikanku yang perempuan. Naam ya madam, ucapku berlari kecil. Rupanya majikanku menyuruhku membersihkan lantai gudang yang sudah tak lama dibersihkan. Karena kelelahan aku itu pingsan dan dibawa ke rumah sakit oleh majikan laki-lakiku dan dirawat selama 2 minggu. Dengan keadaan badan yang sangat letih, aku pun masuk ke dalam kamar. Sementara Fadil adikku, ia tidur di belakang kamar kosong yang ada di samping kamar di Ina. Kulihat ibu sudah tertidur nyenyak, namun bantalnya nampak terlihat basah. Ini tidak mungkin bekas keringat beliau, melainkan bantal basah ini akibat ibu menangis.
pun mendekati dan perhatikan wajah beliau. Dan benar saja, ibu sedari tadi menangis. Terlihat dari sisa air mata beliau di ujung matanya. Apakah beliau mendengar cucunya tadi menyebut namanya? Apakah ibu juga mendengar Fadil bernyanyi hingga membuat hati ibu bersedih? Ataukah ada hal lain yang ibu tangisi? Yang ternyata plak di telinga beliau tak terpasang. Setelah berganti pakaian, aku pun tidur di samping ibu lalu memeluk beliau dengan hangat. Tiba-tiba aku teringat saat berada di tanah rantauan Arab Saudi kala itu. Masih kuingat dulu saat majikanku mengajakku naik haji ke Baitullah. Saat mencium Hajar Aswad, aku berdoa dalam hati agar ibu selalu diberi kesehatan dan suatu saat nanti aku bisa membawa beliau ke Mekah untuk naik haji. Saat berjalan mengelilingi Ka'bah, aku seolah melihat ibuku dengan jelas sangat menderita. Aku menangis tergugu di lantai depan Ka'bah. Majikanku terheran melihatku dan menanyakan apa yang telah terjadi. Aku pun menceritakan apa yang barusan aku lihat pada Madam dan Baba. Kedua majikanku turut sedih dan bukan itu juga aku dipulangkan ke Indonesia dalam bulan itu juga. Sebenarnya tak ada niatku untuk pulang sebelum aku menyelesaikan kontrak kerjaku. Saat aku menelpon ke Indonesia dan menghubungi Mbak lewat wartel atau warung telepon kala itu. Karena dulunya belum ada ponsel dan jarang orang memasang telepon rumah itu. Hanya orang yang mampu memakai telepon rumah sebagai alat komunikasi. Jadi ketika aku menelpon dari Arab Saudi, maka aku menghubungi petugas wartel itu untuk memanggil Mbak Rahmi ke rumah. Setiap pengiriman uang, aku selalu bilang pada Mbak Rahmi untuk selalu menyisihkan uang yang diberikan pada petugas wartel. Dek, ibu sakit dan memerlukan banyak biaya, ucap Mbak Rahmi kala itu. Aku bukannya bodoh, namun saat itu yang ada di pikiranku adalah bagaimana ibu hidupnya terjamin tanpa kekurangan apapun. Aku tak ingin membebankan materi itu kepada saudara-saudaraku, karena aku tahu mereka semua juga tak mampu. Biarlah aku yang mencari uang asalkan mereka tekun dan telaten merawat ibu. Namun harapanku tak sesuai kenyataan saat aku pulang ke tanah air. Gajiku dipotong selama 1 tahun untuk biaya pengobatanku. Padahal aku adalah tanggung jawab mereka. Itulah dukanya bekerja di Arab jika tidak mendapatkan majikan yang baik. Akibat tak mengirim uang selama 1 tahun itu, akhirnya Mbak Ran berkabar jika hutangnya menumpuk. Dan selama itu aku tak bisa membuang sedikit pun karena uang hasil jerih payahku semuanya kukirim kepada Mbak Rahmi. 7 tahun kerja dalam penderitaan membuat kabur dan menemukan majikan yang baru. Belum genap 1 tahun, majikanku yang baru dengan sangat baik memulangkanku ke Indonesia. Sisa gajiku yang 1 bulan diberi penuh oleh majikanku. Semua biaya tiket dan sebagainya ditanggung oleh majikanku yang baik hati. Uang gaji 1 bulan itu dulunya masih berjumlah 600 rial, sekitar 3 jutaan lebih jika dirupiahkan. Mengingat kisah piluku di Arab Saudi, aku jadi merinding sendiri. Pagi ini, aku memasak bekal ke Fadil adikku. Di tempat kerjanya Fadil tak seperti tempatku bekerja dengan Pak Kasim yang tanggung makan dengan minum. Jadi setiap harinya Fadil membawa bekal dari rumah. Mengingat ia bekerja sampai jam 5 sore. Ada hubungan apa kamu dengan Bagas? Tanya Tuti. Hubunganku sebatas karyawan dan anak bos. Bagus, kamu tahu diri juga di mana posisimu. Aku pun pergi melanjutkan pekerjaanku di dapur membantu Bi Ina. Tampak Bang Fadil
berkumpul dengan mertuanya di ruang keluarga. Namun tak sedikit pun inisiatif Bang Farid untuk mengajak ibu bergabung bersama keluarga istrinya. Bu, mau kemana? Tanyaku saat ibu melangkah menuju ruang keluarga. Ibu hanya menunduk dan tetap langkah pergi. Bagaimana kabarmu Besan? Tanya Ibu Rama. Baik, jawab ibu mertua Bang Farid singkat. Bu, diamlah di kamar. Gak usah ibu ikut gabung di sini, nanti encok ibu kumat. Ucapku pada ibu. Iya Bu, sebaiknya ibu di kamar saja. Ucap Bang Farid. Nah, ibu sehat. Ibu hanya ingin menjalin silaturahmi bersama besan ibu. Ucap ibuku tersenyum. Mereka semua asik bersenda gurau sambil membuka isi kado Fiona. Ibu seperti sendiri tak dihiraukan oleh Bang Farid ataupun keluarga Mbak Verly. Karena tega ibuku diperlakukan seperti orang lain, aku pun menghampiri ibu dan memapahnya untuk masuk ke dalam kamar. Bu, mereka itu sibuk. Kita di sini saja ya. Riana, jika kamu sukses nanti, jangan terlalu sibuk itu ya. Jangan biarkan dirimu sibuk seperti mereka. Ucap ibuku tiba-tiba. Aku tahu pasti tadi ibu sangat kecewa dengan sikap Pak Farid dan keluarga istrinya. Ibuku orang yang sangat luar biasa. Selalu tersenyum walau hatinya sedang sakit. Sangat mampu mengendalikan emosinya serta bisa menutupi rasa sakit. Aku sangat bangga lahir dari rahim ibu dia. Sore ini Fadil pulang dengan wajah yang senyum ringan. Entah apa gerangan yang membuat adikku begitu bahagia. Bahagia amat, Dek, wajahmu. Sapaku pada Fadil. Mbak, Fadil tadi diajarin bawa truk pengangkut barang sama bos. Kata bos, kalau sudah mahir bawanya, Fadil akan dijadikan sopir truk pengantar barang bangunan. Ucap Fadil. Mbak doain yang terbaik buat kamu, Dek. Ucapku ikut senang. Begitulah setiap harinya. Setiap Fadil pulang bekerja, yang ia cari terlebih dahulu adalah ibu. Walaupun dari luar dia terlihat sangat lelah, Fadil selalu berusaha ceria jika melihat dan menyapa ibu. Namun kali ini Fadil bersimpuh di pangkuan ibu karena merasa bahagia. Bu, ini berkat doa ibu. Doakan Fadil selalu ya bu. Ucap Fadil tergugu. Ibu mengusap kepala Fadil dengan lembut dan tersenyum. Rupanya pintu kamar ibu terbuka lebar hingga Bang Farid melihat Fadil bersimpuh dan menangis di pangkuan ibu. Terlihat Bang Farid menghapus air matanya namun enggan untuk masuk ke dalam kamar ibu. Ada apa dengan perasaan kakakku itu? Begitu tinggi egonya, hanya sekedar meminta maaf saja sangat berat dilakukannya. Fadil pun keluar untuk membersihkan diri karena sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang. Sementara kedua mertua Bang Imran sudah sedari tadi pulang tanpa basa-basi bertegur sapa dengan ibu. Saat kumandang azan menggema, suara musik berkaraoke Mbak Shirley dan Tuti menimbulkan suara yang sangat mengganggu.
Mbak, azan maghrib. Bisa dikecilkan nggak volume musiknya? Ucapku. Emangnya kamu siapa? Berani-berani melarang kami. Ucap Tuti angkuh. Aku bukan siapa-siapa, namun aku hanya ingin mengingati saja. Mbak Shirley dan Tuti tetap saja tak menghiraukan. Nah, orang yang buta mata hatinya sangat suka. Jangankan mendengar ucapan kita, mendengar azan panggilan dari Tuhannya pun mereka tak peduli dan mangkir. Ucap ibu. Aku pun mengajak ibu sholat di dalam kamar Fadil yang berada di belakang rumah. Setidaknya di kamar Fadil, suara musik itu tak begitu keras terdengar. Beruntung rumah ini berjauhan dari rumah tetangga.